Oke, selamat siang. Nama saya Marta Ancila Gerlani Seran dengan NIM 17030300093. Hari ini saya akan membahas tentang buku Kesejahteraan Ekonomi, buku terjemahan dari bahasa Inggris. Ini bukunya. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu apa itu ekonomi. Ekonomi di sini mengatakan bahwa ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, ini maksudnya ekonomi itu berkaitan dengan sesuatu yang diproduksi, terus dijual atau diekspor dan dikonsumsi oleh masyarakat, gitu. Dan itu merupakan dikonsumsi itu barang atau jasa, begitu. Contohnya suatu pabrik memproduksi sesuatu, misalnya pabrik sabun. Dia memproduksi sabun, terus didistribusikan, dijual keluar, dijual di masyarakat. Lalu masyarakat itu menjadi konsumen, ia membeli untuk mengkonsumsi menggunakan sabun tersebut. Nah, ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan phorios atau nomos yang berarti aturan hukum. Jadi secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kenapa dikatakan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga? Karena di dalam rumah tangga itu selalu ada ekonomi. Ekonomi itu sesuatu yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Ada ketika kita mau memenuhi kebutuhan rumah tangga, harus ada ekonomi, harus ada sesuatu yang digunakan untuk memenuhi ekonomi, memenuhi kebutuhan rumah tangga. Misalnya jika ibu mama membeli beras, nah itu juga ekonomi, dia mengkonsumsi, tetapi dia juga harus ada uang untuk membeli beras tersebut. Terus dia membelinya itu di mana? Di tempat jual yang tadi sudah didistribusikan itu, tempat yang sudah didistribusikan. Dan tempat distribusi itu barang atau jasa tersebut berasal dari tempat produksi atau pabrik. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu jumlahnya terbatas. Nah, maksudnya manusia itu makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia tidak bisa dia selalu tergantung pada makhluk lain, dan juga ia merupakan makhluk ekonomi itu sendiri. Dia tidak bisa tidak memiliki kebutuhan. Dia selalu memiliki keinginan untuk untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu bertolak belakang dari alat pemuas kebutuhannya. Alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Jadi manusia itu tidak pernah merasa puas terhadap sesuatu. Dia ingin memiliki sesuatu dan ingin terus memiliki. Tetapi alat untuk ia mendapatkan kebutuhannya itu terbatas. Contohnya, jika saya ingin membeli sesuatu barang, tapi uang saya tidak cukup untuk membeli barang tersebut. Jadi alat pemuas kebutuhan, alat untuk mendapatkan barang tersebut tidak cukup. Jadi keinginan kita itu, manusia itu tidak memiliki batas kepuasan. Akan tetapi alat untuk pemuas kebutuhannya itu sangat terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga jumlah kebutuhan seseorang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor lingkungan sosial budaya, yang ketiga faktor fisik, yang keempat faktor pendidikan, yang kelima faktor moral. Jadi kelima ini mempengaruhi seseorang
sehingga kebutuhannya itu berbeda dengan kebutuhan orang lain. Nah, yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu berkaitan dengan tingkat ekonomi seseorang. Jadi ia memiliki tingkat ekonomi yang baik, maka jumlah kebutuhannya bisa terpenuhi juga dengan baik. Jika ia memiliki ekonomi yang rendah, untuk memenuhi kebutuhannya juga kurang terpenuhi dengan baik juga. Nah, untuk faktor ekonomi, ketika seseorang memiliki ekonomi yang tinggi, maka dia punya tingkat kebutuhannya juga lebih tinggi dibanding orang yang memiliki kebutuhan yang rendah, ekonomi yang rendah. Ya, kebutuhan itu sesuai dengan tingkat ekonominya seseorang. Akan tetapi kembali lagi kepada diri orang tersebut untuk menempatkan dirinya, gitu. Terus faktor lingkungan, sosial, budaya. Nah, lingkungan, sosial, budaya itu dalam lingkungan pasti ada kita terpengaruh dengan gaya hidup di lingkungan, gaya hidup sosial, budaya modern, budaya sekarang, budaya konsumtif, budaya gaya hidup itu berkaitan dengan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Jika ia melihat, gaya ini tren sekarang ini harus seperti ini, maka ia ingin mengikuti tren tersebut. Akan tetapi dia juga harus melihat ekonominya, apakah ekonominya itu mencukupi untuk ia mengikuti tren tersebut atau sebaliknya. Terus faktor fisik seseorang juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan, jumlah kebutuhan. Misalkan seseorang yang ingin memiliki fisik, dia sudah memiliki fisik yang bagus, tetapi ia ingin merawat dirinya lagi. Ia ingin menjadi ikut tren lah tadi, sosial budaya. Itu mereka saling berkaitan. Tren sekarang, misalkan standar kecantikan untuk sekarang dipandang oleh orang Indonesia itu harus putih dan semua, maka ia akan menginginkan sesuatu yang bisa membuat dia menjadi putih. Ia mengikuti tren. Kembali lagi ke faktor ekonominya, apakah ekonominya itu memenuhi kebutuhannya itu atau tidak. Terus faktor pendidikan, ketika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, ia juga pasti berpikir kebutuhan dan keinginannya itu berbeda, punya tingkat yang berbeda. Kebutuhan itu sesuatu yang memang perlu, kita sangat perlu untuk dimiliki. Tetapi kalau keinginan itu hanya saya mau itu, tapi tidak benar-benar berfungsi, tidak benar-benar kita perlukan. Kita hanya mau mengikuti gaya sekarang, kita hanya mau memilikinya, tetapi kita tidak benar-benar ini sangat saya butuhkan. Terus kalau orang yang memiliki pendidikan tinggi, akan tetapi dia punya cara berpikirnya itu selalu ke gaya hidup, semua keinginannya harus terpenuhi, orang yang konsumtif, walaupun ia mengerti konsumtif itu seperti apa, akan tetapi ia ingin hidupnya bergaya sesuai dengan tren, sesuai dengan arus waktu yang membawa tren berbeda-beda di setiap tahunnya. Jadi semuanya kembali kepada moral, faktor moral. Nah, faktor moral itu berkaitan dengan pendidikan juga. Walaupun dia pendidikan tinggi, tapi dia moralnya tidak memikirkan tentang kehidupan ekonominya. Walaupun ekonominya rendah, tetapi ia ingin bergaya sesuai dengan gaya tren sekarang, itu juga mempengaruhi jumlah kebutuhan ekonomi seseorang. Terus ada yang punya ekonomi tinggi tetapi dia punya moralnya baik,
dia tidak mengikuti tren, tetapi dia ingin memenuhi kebutuhannya saja. Dia tidak ingin mengikuti tren, walaupun mengikuti tetapi tidak seperti yang moral, ya tingkat moralnya di bawah, ya ia ingin terlihat bagus di mata masyarakat, akan tetapi dia tidak melihat kembali kondisi ekonominya. Ya mungkin seperti itu, semoga dipahami. Oke, sekarang pengertian kesejahteraan. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, keadaan kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Nah, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dalam kebijakan sosial berbicara tentang kesejahteraan ekonomi, itu kesejahteraan di mana masyarakatnya itu memiliki kebutuhan masyarakatnya itu dipenuhi oleh pemerintah. Nah, kalau di Amerika itu pemerintahnya membiayai orang yang memberikan jaminan uang kepada orang yang tidak bisa bekerja, tetapi dengan ada syarat-syaratnya, yaitu orang yang mau cari kerja tapi tidak bisa cari kerja, terus ada yang cuti karena melahirkan, ada alasan-alasan tertentu yang memang ini dia punya keuangannya itu ditanggung oleh pemerintah, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, karena Indonesia masih negara berkembang, belum negara maju, masih banyak utang sana sini, jadi ada, tapi kalau untuk orang yang pengangguran, yang cuti kerja, cuti melahirkan, terus yang cari kerja tapi tidak dapat, itu di Indonesia itu bukan tanggung jawab negara, tetapi itu tanggung jawab orang itu sendiri. Ya, sesuaikan dengan kondisi negara sih. Tujuan dan ruang lingkup. Pekerjaan ekonomi kesejahteraan adalah kajian sistematis rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan yang seharusnya berkenaan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoretis adalah upaya untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang andal. Jadi mereka berdua itu saling berhubungan, teoretis dan terapan. Teoretis itu bisa dibilang ide dari individu, ide dari seseorang, ia belajar bagaimana menciptakan sesuatu yang nyata, yang disebut dengan ekonomi kesejahteraan terapan. Jadi terapan itu langsung menciptakan sesuatu. Kalau teoretis itu dia masih belajar menciptakan, membuat ide gitu. Oke. Jadi kesejahteraan ekonomi menurut saya itu di mana masyarakat di suatu negara itu hidup sejahtera, hidup damai, masyarakatnya tidak lagi mengeluh soal kelaparan, sakit, kemiskinan, terus mengeluh soal kebutuhan primer, sekunder tidak mencukupi, tidak cukup. Jadi keadaan di mana negara itu, pemerintahan di negaranya itu memperhatikan semua masyarakatnya dengan baik. Oke, jadi itu sedikit penjelasan saya mengenai buku ini. Semoga dapat dipahami.